pun dengan ayam jantannya seperti itu. Kalau melulu kita berikan dedak, otomatis staminanya akan menjadi tidak bagus. Otomatis posturnya akan menjadi lembek. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Pada hari ini kita masih di kandang, kita ngobrol lagi tentang ayam. Nah, untuk bahasan hari ini, kita akan membahas bagaimana kita berstrategi untuk tetap menjalankan ternak kita, agar ternak kita terus berkembang, agar misi pemeliharaan atau rawatan intensif kita sesuai dengan yang kita harapkan. Strategi apa itu? Yaitu strategi peternak menghadapi tingginya harga pakan. Dimanapun ya, saya lihat rekan-rekan YouTuber peternakan itu selalu membahas masalah pakan. Mulai dari harga pakan, jenis pakan yang langka, atau bahkan beberapa sulit untuk mencari pakan ternak. Terutama di sini ayam ya. Kalaupun tidak sulit, harganya yang tinggi. Jadi kita sebagai peternak yang menjalankan hobi dan kesukaan kita harus rasional kawan-kawan. Rasional seperti apa? Kita tentu berternak itu dilandaskan oleh hobi dan rasa suka, tetapi ada hukum yang membuat kita harus bertindak rasional tadi, yaitu hukum ekonomi. Jangan sampai kita merugi, minimal kita draw atau seri. Jadi strategi ini masing-masing peternak juga akan berbeda perlakuannya. Ada yang memberikan pakan alternatif, ada juga yang meninggikan harga jual. Itu bagian dari strategi. Jadi sambil kita lihat ayam-ayamnya, kita lanjutkan ngobrolnya. Pada kondisi ketika memang berternak itu sudah tidak segampang dulu, pengertiannya segampang dulu adalah bagaimana peternak mudah mendapatkan pakan karena harga pakan yang masih relatif murah. Sekarang semua peternak sudah mulai mengeluh. Harga jagung tinggi, harga pur juga tinggi, bahkan harga dedak padi atau dedak jagung juga sudah mulai tinggi, yang mana pada zaman dahulu, tidak zaman dahulu juga sih, belakangan kemarin ya, dedak padi dan dedak jagung itu menjadi pakan yang memang cukup membantu. Tetapi pada kenyataannya sekarang harganya itu sudah mulai tinggi juga kawan-kawan. Siasat yang diperlukan atau strategi yang diperlukan memang harus diperhitungkan dengan baik, karena pada kondisi ini kita harus bisa memperhatikan antara pengeluaran kandang dengan pemasukan yang dihasilkan dari berjualan ayam itu harus imbang. Harus imbang ya, setidaknya kita tidak rugi ya. Kalaupun secara nilai ekonominya ya nilai penjualan harus lebih besar daripada nilai pengeluaran untuk operasional kandang kita, terutama untuk pakan. Kondisi inilah yang harus kita perhatikan kawan-kawan, agar kita mampu terus bisa bertahan berternak di tengah makin tingginya harga pakan. Beberapa peternak yang lain juga sudah mulai menggunakan pakan alternatif ya, untuk ayam dan untuk ternak unggas lain, dengan mengoplos lebih banyak hijauan atau bahkan dengan pakan limbah, bisa jadi sisa makanan, bisa juga dari limbah pasar ya. Jadi mulai dari limbah roti ataupun limbah restoran, semuanya bersiasat, semuanya berstrategi untuk mengendalikan atau untuk membuat ayam kita ini selalu mendapat makanan yang terbaik, sehingga proses pertumbuhannya, proses perkembangannya juga akan menjadi lebih baik. Apapun strateginya, saya pikir memang tujuannya adalah untuk menekan biaya pakan yang memang sudah sangat tinggi sekali kawan-kawan. Nah, ada catatan di sini yang perlu kita perhatikan. Untuk ayam yang memang dirawat secara intensif dengan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah fisik dan posturnya,
kita tidak bisa mengandalkan pakan alternatif. Kita harus memenuhi standar gizi dari ayam itu sendiri. Artinya mau tidak mau kita bisa atau harus memenuhi pakan yang memang standar gizinya sudah menjadi kewajiban. Artinya pur, ekstra puding, jagung, beras merah, kacang hijau, itu harus kita penuhi. Nah, strategi inilah yang kita jalankan kawan-kawan. Jadi kalau dulu semuanya mendapat pakan terbaik dengan yang saya sebutkan tadi ya, jagung, pur, kacang hijau, beras merah dan sebagainya tadi. Nah, untuk sekarang kita mensiasatinya hanya ayam yang kita pilih saja untuk kita kembangkan bakat dan postur tubuhnya yang mendapat makanan seperti itu. Untuk ayam yang lain kita lihat prospeknya dulu kawan-kawan. Kalau memang prospeknya bagus atau potensinya bagus untuk dilakukan rawatan intensif dengan tujuan tadi ya, pengembangan postur tubuh, bakat, itu tidak masalah kita berikan. Karena ini merupakan bagian dari strategi yang harus kita jalankan agar kita tidak merugi. Akan jadi merugi ketika tidak imbang antara hasil penjualan ternak dengan pakan. Ini saya jamin, di hukum ekonomi manapun ini akan menyebabkan kerugian yang besar bagi peternak. Karena yang masuk, dana yang masuk dan dana yang keluar itu tidak seimbang, lebih besar dana yang keluar daripada dana yang masuk. Jadi kawan-kawan, strategi ini memang kita pikir sangat penting sekali ya. Kecuali kalau kawan-kawan memang memiliki dana yang cukup dan tidak memperdulikan untung rugi. Kalau kawan-kawan masih memperdulikan untung rugi, silahkan kawan-kawan berstrategi. Karena dengan strategi inilah hobi kita bisa tetap kita jalankan, ternak kita tetap bisa kita kembangkan. Dengan memberikan pakan alternatif juga harus kita memperhatikan standar dan unsur gizinya. Kita tidak bisa juga sembarangan memberikan pakan alternatif. Kita hanya misalnya memberikan jagung saja tanpa ada tambahan gizi yang lain. Ini juga akan berpengaruh kepada tingkat kesuburan ya kalau ayam betina. Mungkin telurnya akan menjadi sedikit, mungkin juga dimensi telurnya akan jadi lebih kecil. Jadi memang harus betul-betul kita perhitungkan. Pun dengan ayam jantannya seperti itu. Kalau melulu kita berikan dedak, otomatis staminanya akan menjadi tidak bagus. Otomatis posturnya akan menjadi lembek. Otomatis tingkat kekenyalan kulitnya akan menjadi lebih lembek juga. Jadi memang betul-betul harus kita perhitungkan yang mana yang bisa kita berikan full gizi atau hanya sekedar kita cukupkan kekenyangannya saja, derajat kekenyangannya saja. Jadi memang strategi menjalankan ternak di tengah harga pakan yang terus naik dan terus meroket sangat diperlukan sekali. Sangat diperlukan untuk tetap bisa bertahan menjalankan ternak dan menjalankan hobi. Jadi kawan-kawan, strategi apapun itu kita sesuaikan dengan kondisi kita kawan-kawan. Kalaupun memang kita bisa bekerja sama dengan restoran atau tempat makan ya, kita ambil limbah atau sisa makanan dari tempat makan itu ya, itu sudah menjadi bagian strategi. Atau memang kita bisa bekerja sama dengan tukang sayur kawan-kawannya, sayur yang sudah tidak layak jual itu bisa kita berikan untuk pakan ayam, atau bahkan dari rumah kita sendiri juga tidak ada masalah. Yang penting ayamnya bisa kita penuhi derajat kekenyangannya dan pertumbuhannya juga bisa baik. Jadi memang sekali lagi kawan-kawan, strategi ini dibutuhkan agar tetap bisa kita jalankan hobi kita dan bisa kita kembangkan ternak kita. Itu saja video kita pada kali ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami TAJI API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.